STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini pada kegiatan kajian kitab Bulughul Maram, pembahasan Kitabul Jami'. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di tempat yang paling mulia, syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu atau pada kesempatan yang lalu kita telah menyimak bersama sedikit atau secara ringkas terkait biografi sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana telah kita ketahui nama beliau, sejarah beliau masuk Islam, sebab beliau atau sebab ibu beliau masuk Islam, berapa umur beliau, kapan beliau meninggal, beberapa keistimewaan beliau. Juga telah kita simak bersama beberapa kata mutiara dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan bagaimana beliau berbakti kepada ibunya, dan serta beberapa pelajaran lainnya yang telah kita simak bersama dari biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita uraikan pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini kita akan masuk kepada penjelasan isi hadis yang beliau riwayatkan, bahwa Nabi SAW bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim 'alaihi, jika engkau bertemu dengannya maka berikanlah ia salam. Wa idza da'aka fa'ajib, dan jika engkau diundang olehnya maka penuhilah. Wa idza stansahaka fansahhu, dan jika dia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah ia nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia bersin kemudian memuji Allah maka ucapkanlah yarhamukallah, dan apabila ia sakit maka jenguklah ia, dan apabila dia mati maka iringilah jenazahnya. Di sini kata Nabi SAW, haqqul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Penyebutan 6 di sini la mafhumal mukhalafah, tidak dipahami sebaliknya. Lianna al-'adad la mafhumalah, artinya penyebutan 6 di sini bukan sebagai pembatasan. Karena hak seorang muslim atas muslim yang lainnya bukan hanya 6 ini. Tetapi Nabi menyebutkan 6 di sini sebagai metode dalam penyampaian ilmu agar mudah dihafal dan difahami. Karena penyebutan angka jumlah itu tidak menunjukkan itu saja, tidak ada yang lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Maka Nabi menyebutkan 7 golongan tersebut. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadati rabbih,
seorang pemuda di masa mudanya telah terbiasa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, ada dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Yang kelima, kata Nabi, rajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah, ada seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, kemudian dia menjawab, aku takut kepada Allah. Yang keenam, Nabi menyebutkan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, adalah seorang yang ikhlas dalam sedekahnya sampai-sampai apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Yang ketujuh adalah seorang lelaki yang bersendirian mengingat akan dosa-dosanya, dia mengingat Allah, maka berilanglah air matanya. Syahidnya, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 7 golongan. Setelah itu beliau pun menyebutkan 7 golongan tersebut. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan ada beberapa jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat pula, yang mereka tidak disebutkan oleh beliau di dalam hadis ini. Seperti hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara aw yasara mu'siran adhallahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh." Barang siapa yang menangguhkan hutang orang yang sedang kesulitan atau memudahkan, ya, bebaskan, maka pada hari kiamat orang tersebut akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah semata. Ini menerangkan kepada kita bahwa penyebutan angka jumlah di dalam sebuah hadis tidak menunjukkan pembatasan. Buktinya ini, di dalam hadis Abu Hurairah beliau menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Maka beliau pun menyebutkannya. Di hadis Ma'qil bin Yasar dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan golongan yang lain yang mereka tidak tersebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Ini menerangkan kepada kita kaidah di atas tadi, al-adat la mafhumalah. Penyebutan angka di dalam hadis Nabi tidak menunjukkan itu sebagai pembatasan. Contoh yang lainnya adalah hadis dari Uqbah bin Amir dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yakrahu lakum thalathan." Allah benci dari kalian 3 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kathratus su'al, banyak meminta atau banyak bertanya. Yang ketiga, wa wa'dal banat, menanamkan anak perempuan hidup-hidup. Di sini disebutkan 3 hal. Di dalam hadis yang lain disebutkan hal-hal yang lain yang itu juga Allah benci dari anak Adam. Ini menerangkan kepada kita al-adat la mafhumalah. Penyebutan angka di dalam hadis-hadis Nabi tidak menunjukkan sebagai pembatasan. Maka penyebutan 6 hak di sini bukan sebagai pembatasan. Artinya tidak dipahami selain 6 hal ini tidak ada lagi hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh saudaranya. Jelas ya? Tapi ini salah satu dari metode dalam penyampaian ilmu agama. Dan metode yang seperti ini sangat indah untuk diikuti oleh seorang guru di dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Ya, dia simpulkan pembahasan secara global terlebih dahulu, kemudian disebutkan satu persatu secara terperinci. Dan kalau bisa dia sebutkan dengan angkanya sehingga mudah dipahami dan dihafal oleh murid-muridnya. Nah, makanya kalau seorang ingin menjadi guru yang baik, dia tidak perlu belajar psikolog. Dia nggak perlu ngambil jurusan spesialis psikologis. Ya, buang-buang waktu itu. Cukup dia belajar Al-Quranul Karim, memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf, dia menjadi guru yang mengeluarkan orang-orang yang ahli psikolog. Ya, profesor psikolog harus belajar sama dia. Mohon maaf ya. Banyak dalam ilmu-ilmu psikologis terkadang ya, itu kalau kita lihat pada nilai-nilai agama perlu ditinjau ulang. Ya. Jalur psikolog yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Ada pendidikan Nabi SAW. Tidak ada guru yang lebih sempurna di dunia ini dibandingkan Nabi SAW. Metode beliau menyampaikan ilmu, bagaimana beliau menyusunkan kalimat-kalimat, ya, terkadang secara global terlebih dahulu, kemudian baru secara terperinci, ya. Ya, terkadang dengan cara
di sebuah tempat dengan sebuah cara, di tempat yang lain dengan cara yang lainnya. Ya. Maka kalau dikatakan bahwa belajar menjadi seorang guru gak cukup dengan seorang cuma belajar agama saja, dia harus ngambil jalur pendidikan seorang guru terlebih dahulu, ini kurang tepat. Karena Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta petuah mereka para ulama salaf sebaik-baik sumber pendidikan untuk calon guru. Ya, di sana banyak pelajaran-pelajaran psikolog, pelajaran-pelajaran metode mendidik dan seterusnya. Nah, dan tidak ada yang lebih sukses daripada Nabi dan para sahabatnya di dalam mendidik murid-muridnya. Nah, Nabi menyatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, jika engkau bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka berikanlah salam untuknya. Hukum salam terbagi menjadi dua. Yang pertama, menyampaikan salam, dan yang kedua menjawab salam. Kalau menyampaikan salam hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan menjawabnya hukumnya wajib. Ini salah satu hal yang terkecualikan kata para ulama dari keumuman kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Kalau antum pernah belajar fikih, tidak apa-apa sekali-kali kita tuangkan kaidah-kaidah fikih. Di sana ada sebuah kaidah namanya al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan ujungnya. Ya. Hukum salat wajib. Ya. Berjalan ke masjid, hukum asalnya mubah-mubah saja. Tapi ketika itu untuk melakukan salat wajib, jalan ke masjid hukumnya menjadi wajib. Sarana yang wajib hukumnya wajib. Sebagaimana sarana yang sunnah hukumnya sunnah. Tapi dalam bab salam enggak. Apa sarana antum menjawab salam? Sebabnya apa? Sarananya apa? Ada orang yang menyampaikan salam. Menjawab salam wajib, tapi menyampaikan yang merupakan wasilah orang menjawab salam kita hukumnya tetap tidak wajib. Ini salah satu dari pembahasan yang dikecualikan oleh para ulama dari keumuman kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Jelas ya, Mak? Jelas ya? Mungkin ada yang bertanya, kenapa menyampaikan salam tidak dikatakan wajib, sedangkan di sini Nabi menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah, fasallim alaih. Bukankah hukum asal dari konteks kata kerja perintah yang datang dalam Al-Quran dan hadis bermakna wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna wajib kepada makna sunnah muakkadah? Jawabannya benar. Di sini Nabi menyatakan perintah, menggunakan konteks perintah. Hukum asal dari konteks perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu bermakna wajib. Bunyi kaidahnya dalam pembahasan fikih, usulul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub ma lam yakun lahu sarif. Hukum asal pada ayat dan hadis yang berbunyi perintah, dia bermakna wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Maka kita katakan di sini telah ada dalil-dalil yang memalingkan dari hukum asal ini. Andai kata tidak ada dalil qarinah lainnya yang memalingkan dari hukum wajib, maka akan kita terapkan kaidah tadi bahwa menyampaikan salam hukumnya wajib, karena di sini Nabi menggunakan kata kerja perintah. Tetapi banyak dalil lain di sana yang memalingkan dari dasar ini. Apa buktinya? Nabi dan para sahabatnya sering kali berjumpa, ya, dan terkadang di antara mereka ada yang tidak menyampaikan salam. Apa buktinya? Di antaranya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW berada di dalam majlis ilmu agama, fa aqbala thalathatun, datanglah 3 orang. Maka yang pertama, kata sahabat Nabi SAW tersebut, melihat majlis ilmu bagian depan ada yang masih kosong, dia langsung masuk dan duduk di depan. Yang kedua, fastahya, malu-malu, maka fajalasa muakhkhara, dia duduk di belakang. Yang ketiga, dia sombong, maka dia pun berpaling. Selesai majelisnya, Nabi SAW menyatakan, adapun yang pertama dia langsung menghadap, maka Allah pun langsung menghadap kepadanya. Yang kedua, dia malu-malu, maka Allah pun bersikap malu-malu darinya. Adapun yang ketiga, dia berpaling karena sombong, maka Allah pun berpaling darinya. Syahidnya di sini mereka langsung duduk di majelis. Andai kata menyampaikan salam hukumnya fardhu ain, niscaya mereka akan menegur mereka. Niscaya Nabi akan menegur mereka, karena Nabi tidak mungkin membiarkan sebuah kemungkaran terjadi di depannya tanpa pengingkaran. Makanya dalam kaidah usul fiqh ada kaidah yang berbunyi ta'khirul bayan la yajuz. Tidak mungkin bagi Nabi SAW menunda sebuah penjelasan yang harus dijelaskan
ya yang harus dijelaskan saat itu. Dan juga qarinah-qarinah lainnya. Nah, adapun menjawabnya maka hukumnya wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan kata selamat yaitu assalam, maka balaslah salam tersebut. Ya, balaslah dengan yang lebih baik atau balas setimpal dengan yang disampaikan kepadamu. Di sini ada perintah untuk membalasnya. Ada perintah untuk membalasnya. Hukum asal dalam perintah bermakna wajib. Di antara juga yang menerangkan penekanan menjawab salam bahwa di dalam salat pun kita diperintahkan untuk menjawab salam. Ya, ada hadis yang sahih juga disebutkan oleh penulis dalam Bulughul Maram tapi dalam pembahasan salat, bukan di pembahasan ini. Ya, bahwa cara menjawab salam di dalam salat dengan mengisyaratkan tangan. Ya, apabila ada orang ngasih salam, kita lagi salat, assalamualaikum, dia nggak tahu kita lagi salat, maka kita jawab dengan mengisyarat tangan. Ya, ini menerangkan penekanan menjawab salam. Di dalam salat pun kita dianjurkan untuk menjawabnya hanya saja dengan mengisyaratkan tangan. Ya, isyarat tangan, jangan ditambah assalamualaikum, isyarat tangan juga batal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Alhamdulillah itu udah kacau. Ya, syarat saja. Baik. Nah. Berikut ini ada beberapa poin penting terkait pembahasan salam. Yang pertama, keutamaan salam dan perintah untuk menebarkan salam. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke sebuah rumah selain rumah kalian sehingga kalian telah meminta izin untuk masuk dan memberikan salam kepada sahibul baitnya. Di sini ada anjuran untuk memberikan salam. Namun di sini ada sebuah faedah penting yang terkadang kita menyelisihinya ya di sebagian kesempatan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini, beliau menerangkan bahwa adab dalam menyampaikan salam ketika ngetok rumah seseorang, ketok dulu, minta izin dulu baru salam, bukan salam dulu baru diketok. Karena Allah menyatakan hatta tasda'nisu, kalian jangan masuk sampai minta izin. Dalam riwayat yang lain disebutkan beberapa riwayat dari hadis Nabi bahwa dimaksud dengan meminta izin adalah dengan mengetok. Ya, 3 kali. Kalau 3 kali tidak dibuka, maka dia pergi. Setelah dibuka pintu ada orang baru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita enggak, dari jauh assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kurang tepat. Keliru ya. Tepatnya gedor dulu. Ketok apa gedor? Apa bedanya gedor dan ketok? Hah? Kalau gedor kasar ya. Ketok. Diketok dulu sebanyak 3 kali. Sebagaimana sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengetok pintu Umar sebanyak 3 kali. Tapi Umar juga enggak keluar. Setelah 3 kali Umar keluar, melihat enggak ada orang lagi di depan rumahnya. Beliau pun masuk ke masjid Nabi bertanya, siapa yang tadi mengetok rumah saya? Kok setelah dia ketok 3 kali kemudian enggak nunggu? Maka Abu Musa menyatakan, aku wahai Umar. Umar pun bertanya, kenapa enggak kamu tunggu? Beliau pun menjawab, karena Nabi memerintahkan kami demikian. Kalau sudah 3 kali ngetok pintu tidak dibuka, hendaknya kamu pergi. Maka Umar menyatakan, al-bayyinatu am haddun fi dhahrik. Kamu datangkan bukti saksi bahwa Nabi berkata demikian, atau kalau kamu enggak bisa mendatangkan bukti bahwa Nabi telah berkata demikian, saya cambuk kamu. Ini ketegasan dari Umar agar orang tidak bermudah-mudahan menyampaikan hadis Nabi, pendidikan dari Umar. Kenapa Umar berkata demikian? Bukan karena Umar menganggap Abu Musa al-Asy'ari pendusta, bukan. Karena seluruh para sahabat Nabi adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil. Ya. Tetapi beliau melihat ada indikasi, ini perlu di cross check hadis ini, karena beliau lebih sering dengan Nabi daripada Abu Musa. Beliau Abu Bakar, di mana ada Nabi, di situ ada mereka berdua. Tetapi beliau belum pernah dengar hadis ini. Maka layak bagi beliau ya untuk berkata demikian. Beda dengan kita. Ya, jangan sampai ketika ada orang menyampaikan hadis kepada antum menyatakan
Belum tentu betul itu. Saya seumur hidup belum pernah dengar hadis itu. Ente petani, kapan belajar hadis? Sehingga ngomong seperti itu. Umar berkata demikian, memang beliau lebih senior daripada Abu Musa. Dari semenjak di Mekah sudah masuk Islam, dan semenjak masuk Islam selalu bersama Nabi sampai meninggal Nabi. Sehingga ketika Abu Musa menyampaikan sebuah hadis yang beliau belum pernah dengar, beliau khawatir jangan-jangan Abu Musa keliru. Maka beliau menyatakan, kamu datangkan saksi bahwa Nabi telah berkata demikian. Kalau tidak saya cambuk kamu. Ya, karena beliau lebih sering dengan Nabi, tapi nggak pernah dengar hadis itu. Ya. Jangan kita terapkan sikap Umar tadi ya pada diri kita. Karena apa yang tidak kita ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang telah kita ketahui. Yang antum lihat hadis Umar ini, ketika ada kawan antum ngasih hadis ke antum belum pernah dengar, kamu datangkan saksi atau saya cambuk kamu. Karena saya sendiri belum pernah dengar hadis ini. Ente Umar. Ya, enggak tepat. Maka Abu Musa pun masuk ke masjid dan memanggil dan menyatakan, siapa yang mau membebaskan punggungku dari cambuk Umar. Dan Umar berkata demikian, beliau Amirul Mukminin. Anda ketua pemuda di kampung pun bukan. Mau cambuk-cambuk orang dan mengumpang legok. Baik, Maka berdirilah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, aku juga mendengar hadis itu. Ya, setelah itu barulah Umar menyatakan, innama aradtu tasabbut. Wahai Abu Musa, aku bukan karena tidak percaya sama kamu, tetapi saya ingin cross check, ingin hati-hati. Ya, karena ada qarinah, khawatir kamu keliru dalam menyampaikan itu hadis Nabi. Ini menerangkan kepada kita, rumah diketok dulu baru sampaikan salam, bukan langsung salam. Ya. Mungkin ada yang bertanya apa hikmahnya? Di antara hikmahnya mungkin bisa kita lihat, agar mungkin ketika di rumahnya tidak ada yang lelaki, tidak ada yang orang lelaki, yang ada perempuan. Ya. Dimana kalau mungkin kita memberikan salam, ya di rumah hanya ada istrinya atau anak gadisnya, khawatirnya Anda akan membuka pintu syaitan nanti, ya, akan membuka pintu syaitan. Nah, atau hal-hal yang lainnya. Baik. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Dan apabila kalian masuk sebuah rumah, maka berikanlah salam terhadap diri-diri kalian sebagai kata selamat dari Allah yang penuh berkah lagi baik. Ini ayat menerangkan kepada kita anjuran mengucapkan salam ketika masuk rumah. Walaupun di rumah tidak ada orangnya. Ghairu maskunatin mata'an lakum. Rumah yang tidak ada penghuninya. Mungkin ada yang bertanya, adakah orang yang masuk rumah yang tidak ada penghuninya? Ya adalah. Rumah sendiri, pulang ke rumah nggak ada orang. Tentunya kita nggak bahas sedang orang mau masuk rumah hantu kan? Mau masuk rumah mata'an lakum, yang tidak ada orangnya tapi milik kalian. Ya, karena seringnya orang nggak mungkin masuk rumah yang tidak ada penghuninya dan itu bukan punya dia. Tetap diberikan salam. Buka pintu, pulang safar nggak ada orang di rumah, assalamualaikum. Itu anjuran dari Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Apa manfaatnya? Itu sebagai kata selamat dari Allah untuk kalian, yang membawa berkah dan mendatangkan kebaikan untuk kalian. Ini salah satu tips menciptakan berkah di dalam untuk rumah. Kang betuju pampum ya nyu salam ya tidak mengeromoh baca salam, ada orang ataukah tidak. Bahkan seringkali kita melupakan salam ketika masuk rumah walaupun ada istri kita. Ini hal yang tidak baik. Nabi sedang marah saja menyampaikan salam untuk Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di dalam kejadian Ifk adalah sebuah kejadian. Di situ Aisyah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Aisyah dituduh berzina dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan ibnu man? Safwan bin Jangan ragu-ragu akhi. Silakan, salah dapat pahala insyaallah. Waddah. Sayyid bin Sayyid tabi'in akhi, menantu Abu Hurairah. Safwan bin Mu'attal. Ya.
Cerita yang panjang, singkatnya mereka berdua dituduh berzina karena terlihat Aisyah di atas ontanya Sofwan dan Sofwan di bawah menarik onta Aisyah yang tertinggal jauh dari rombongan Nabi dan para sahabatnya di perang Tabuk. 1 bulan penuh berita ini viral, tuduhan ini viral, masuk ke seluruh kalangan. Dan 1 bulan penuh tidak turun wahyu dari Allah Jalla wa'ala menerangkan hakikat berita yang sedang viral ini. Maka disebutkan oleh Aisyah dalam riwayat tersebut bahwa dalam kejadian ini aku melihat banyak perbedaan, banyak hal yang beda dari Nabi, sikap yang beda, agak dingin dari Nabi. Nabi lebih agak dingin dibandingkan sebelum kejadian ini. Beliau kalau masuk rumah hanya menyampaikan salam dan berkata kaifa anti, bagaimana kabarmu? Ini menerangkan kepada kita Nabi sedang serius, sedang marah saja. Kalau masuk rumah tidak lupa membaca salam untuk keluarganya dan bertanya apa kabar. Rai tengah bengih 1 bulan penuh dan beritanya viral sampai-sampai Nabi musyawarah dengan Ali Kibam menurut Ali Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya juga kepada Barirah budaknya Aisyah, Kibam menurut Barirah Aisyah ya. 1 bulan penuh tidak ada pembelaan dari Allah. Setelah itu barulah turun 10 ayat dari surat An-Nur yang membersihkan Aisyah dari tuduhan tersebut dengan turunnya firman Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum muktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu lahum adzabun adzim. 10 ayat setelahnya dan 9 ayat halaman kedua dari surat An-Nur. Syahidnya di situ Nabi sedang tegang, sedang marah, sedang galau, tetapi kalau masuk rumah tetap memberikan salam dan bertanya kepada istrinya yang beliau sedang bersikap serius kepada Aisyah, bagaimana kabarmu? Beda tak kena ya? Mungkin kita sering melanggarnya, tapi paling tidak dengan mendengar hadis ini kita tahu sadar diri kita ini tidak baik akhlaknya. Minimalnya begitu. Minimal seperti itu. Bahwa kita belum punya akhlak yang mulia. Ya. Beda nguragam lawitnya. Ya, pintu kan gegedor, gesipak pintu. Tam tum. Lelak ge buka leurina, mana ge buka ke tinggal berbagah halom ka buka pintu. Nabi lagi marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki? Bagaimana kabarmu wahai istriku? Ya, tengah bengi. Ya. Beda nguragam lawitnya. Allahul musta'an. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa memberikan salam itu merupakan kebiasaan malaikat dan para nabi sebelumnya. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 24 hingga 25 Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salam. Apakah telah datang kepadamu cerita tamu Nabi Ibrahim yang mulia, itu para malaikat, tatkala mereka masuk kepadanya menyampaikan salaman, maka Ibrahim pun menjawab salamun alaikum. Ini menerangkan kepada kita bahwa menyampaikan salam ketika bertemu dengan seorang atau masuk ke rumah seorang bertamu itu juga merupakan kebiasaan para malaikat. Ya, menjawabnya juga kebiasaan para nabi sebelumnya. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa menyampaikan salam tidak mesti dengan adanya alif lam assalamualaikum, tapi boleh juga tanpa alif lam salamun alaikum. Ya, jadi jangan antum ketika ada orang yang balas salam antum memberi salam ke antum salamun alaikum, gimana kabarnya? Nyopo alirian loh digamio. Ya, karena terkadang ada orang terlalu cepat memvonis orang lain keliru hanya dikarenakan dia mendengar sesuatu yang asing menurut dia. Salamun alaikum, hai lain tak salam wayan kok. Karulam, ya kan? Maka ini enggak masalah. Nabi Ibrahim, malaikat memberikan salam kepada Nabi Ibrahim bukan assalam tapi salam langsung tanpa alif lam. Nabi Ibrahim pun menjawab qala salamun alaikum. Salam bukan assalam. Kedua-duanya boleh. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh assalamualaikum. Boleh juga salamun alaikum tanpa alif lam. Kedua-duanya datang dalam Al-Quran. Nah, yang tanpa salam datang dalam Al-Quran, dengan alif lam datang dalam
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih afdal? Sebagian ulama ada yang menyatakan tanpa alif lam lebih afdal, karena itu yang datang dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang beralif lam datang dalam Al-Qur'an. Yang datang dalam Al-Qur'an tanpa alif lam. Nah, sebagian ulama menyatakan yang lebih afdal adalah as-salam, karena kalau kita melihat seluruh hadis Nabi semuanya dengan alif lam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Hal ini luas, seorang boleh memilih mana saja. Berikut ini sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, menerangkan kepada kita keutamaan salam. Ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khair?" Muslim yang mana yang lebih baik wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, berapa menit lagi adzan? 10. Ya, kita selesaikan pembahasan ini satu ya, keutamaan salam. Setelah itu kita masuk ke diskusi. Maka Nabi menjawab, "Tut'imu ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Engkau suka memberi makan. Suka memberi makan kepada orang. Nah, ini keutamaan orang yang suka memberi makan kepada orang. Masuk ke dalam ini suka traktirin teman, ya. Tapi hadis ini jangan cuma untuk teman kita aja kita kasih, untuk kita juga perlu. Yang pas dapat hadis-hadis kayak gini ke teman terus di-share. Ke kita juga perlu ya. Tut'imu ta'am. Dan hadis ini juga hiburan buat orang yang mungkin dikerjain oleh kawannya. Tiba-tiba dia yang bangkit ke kasir. Ya. Jadi nggak perlu mengeluh, jangan merasa dikerjain. Itu bersyukur, itu pintu surga yang Allah berikan. Ya. Terkadang kan sebagian tempat kebiasaannya orang yang ngajak dia yang bayar, ya kan? Terkadang mungkin ada orang kurang dewasa, ya. Pernah kejadian dulu pas belajar di Jawa, ini ngajak malam makan gorengan mendoan. Kita lagi lapar, ya. Ya adat kita orang Aceh mereka ada pakai gop, karena payah dapat dompet. Setelah makan dia bilang, nanti buat duit deh, anak nggak buat duit. Langsung pucat wajahnya. Pucat wajahnya. Kapan lo kami? Udah makan mendoan, nasi kucing gitu ya. Berapa bungkus tahu ya nasi kucing yang jauhnya 3.000-an tuh. Ya, alhamdulillah makannya dekat dari warung. Sempat lari ngambil dompet dulu. Ya, nah ketika kita mendengar hadis seperti ini jadi hiburan buat kita. Jangan malah merasa dikerjain. Berarti Allah sayang sama kita. Allah menjadikan kita yang membayarin dia. Kita yang memberi makan buat dia, bukan dia yang memberi makan buat kita. Tut'imu ta'am. Engkau senang memberi makan. Baik ya, sering-sering hadis ini kasih ke teman ya. Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau gemar memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal sekalipun. Karena sebagian orang dia merasa aneh, mina orang lain bi salam kegayan dan orangnya hanya geduri. Tahu orangnya tanya, "Pakan, lepak menturi ngendro kai bi salam gedro tanya." Hai bi salam gedro karena gedro muslim. Ya. Dia memberikan salam kepada kita karena dia melihat kita muslim. Karena Nabi menyebutkan di antara tanda dekatnya hari kiamat, di mana salam itu tidak lagi diberikan kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Ini kebiasaan buruk yang tidak baik dari sebagian orang. Ya, oh itu jamaah pengajian, assalamualaikum. Kalau bukan jamaah pengajian nggak boleh kasih salam. Taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu berikan salam kepada orang yang kamu belum kenal dan kepada orang yang kamu belum kenal. Ini menerangkan kepada kita bahwa loyalitas di dalam Islam itu dibangun di atas Islam, bukan di atas partai. Bukan pula di atas organisasi, bukan pula di atas kelompok, ya atau pengajian. Tapi siapapun dia selama dia muslim, dia punya hak ini. Dia berhak untuk kita berikan salam. Maka tidak boleh ada loyalitas yang sempit. Maka tidak benar di dalam Islam kita dikelompok-kelompokkan. Sehingga ada ketua harus dipeto, sehingga dia terikat dengan peraturan-peraturan itu dalam masalah agama, sekalipun itu himbauan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, loyalitas kita hanya dibangun di atas dasar undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Walaupun nasab kita berbeda, saingan bisnis ya,
walaupun kulit yang berbeda, suku yang berbeda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Innamal mu'minuna ikhwah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Naam, ba'dhuhum min ba'd. Yang berikutnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan lama khalaqallahu Adam, setelah Allah menciptakan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Ini menerangkan bahwa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya khusus untuk nabi kita, boleh diberikan kepada nabi yang lainnya. Keliru anggapan bahwa kalau untuk nabi selain nabi kita ucapkan alaihi salam. Tidak boleh yang lain. Nah, ini keliru. Tapi kalau dia katakan kita ucapkan alaihi salam, bukan sebuah keharusan, bukan berarti tidak boleh menambah as-salah, maka tidak mengapa. Tapi kalau dikatakan tidak boleh menambah kalimat as-salah, nah ini keliru. Ini keliru. Jelas ya? Karena banyak riwayat-riwayat ya, Nabi terkadang menyebutkan sallallahu alaihi wasallam untuk nabi-nabi sebelum beliau. Nah, hanya saja kalau untuk Nabi harus bareng salat dan salam. Kalau untuk Nabi sebelumnya boleh cuma salam saja tanpa salawat. Salam dan salawat lebih baik lagi. Tapi kalau untuk Nabi kita nggak boleh kurang, harus dua-duanya. Kalau untuk Nabi yang sebelum beliau boleh kurang tanpa salat, cuma salam saja. Jelas ya? Ya, ini jangan keliru dalam hal ini, karena banyak orang beranggapan kalau selain Nabi kita tidak boleh kita katakan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi menyatakan. Kata Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam sallallahu alaihi wasallam." Naam. Maka Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Idhhab ala ulaik nafari minal malaiki julus." Wahai Adam, pergilah kamu ke beberapa malaikat yang sedang duduk. Fastami' ma yuhayyunak. Kamu pergi ke sana, maka dengarlah apa kata selamat yang mereka berikan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Karena itu yang akan menjadi kata selamat kamu dan untuk anak keturunanmu. Faqal assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maka Nabi Adam menyatakan assalamu alaikum kepada para malaikat. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Maka para malaikat menjawab assalamu alaikum wa rahmatullah. Ini sejarah awal pengucapan salam. Siapa yang pertama kali mengucapkannya? Nabi Adam, dibalas oleh malaikat-malaikat yang sedang duduk. Inilah kata selamat engkau dan anak keturunanmu. Maka dari ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah hadis ini mengingatkan kita seorang muslim hendaknya ketika bertemu dengan seseorang mengawali dengan kata selamat yang syar'i dulu, selain kata-kata selamat yang lainnya. Dan beliau menyebutkan seringkali yang menyelisih ini anak muda. Ya, anak muda. Karena anak muda lawainya nampak apa hidup gaul. Ya. Nyotrok ngan ibi salim malai. Pui kira tengku deo. Mami akan tengku hanya ibi salim pu. Malai ji. Kurang gaul, kibang gaul, bro gimana bro? Nampak empat gaul anak muda lawainya. Bra bro. Acan tam dominan. Ya. Kalau ada kawannya datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malu dia. Malu dilihat orang lain. Kawannya ngasih salam. Kah nampak pak hidup gaul anak muda lawainya nyangka yang ke generasi micin. Nampak pak hidup gaul anak muda lawainya. Babak Nabi salam je ke gaul. Kah nampak padahal berdapat indah arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyelamatkan kalian. Semoga Allah merahmati kalian dan semoga Allah memberkahi kalian. Dan Nabi menyatakan tidak ada seorang muslim mendoakan saudara muslim dengan kebaikan melainkan ada malaikat yang menjawab walaka mithlu, dan untuk kamu semisal doa kamu. Otomatis malaikat juga membalas semisal dengan itu. Malaikat langsung membalas salam kita. Ya, kaji anak muda perlu ajak buat. Ya, karena anak muda lawannya nampak apa hidup gaul. Meninggalkan prinsip-prinsip Islam pun jadi sebuah simbol gaul. Ya. Kenapa? Tidak ada pendidikan agama. Bahkan dakalan bagi anak muda simbol gaul, sebagian mereka bau hidup simbol gaul. Oh, kalau gay ikuti gaul berduduk dia. Seperti ekor bebek rambutnya, gaul juga. Contohnya ini juga kata Syekh Utsaimin, sebagian anak muda. Kalau jumpa bukan salam dulu yang dia berikan, tapi kata-kata selamat yang lain. Bro, gimana kabarnya bro? Bukan salam dulu. Apalagi kalau nongkrong di warung kopi yang mungkin
Gaul dikit warung kopi. Itu mati yang dijadi dalam. Kafinya high class sedikit. Ya, high class, eksklusif sedikit. Nanti mau kasih salam bingung dia. Malu dia. Mau ngasih salam. Jangan salam. Bro, gimana bro? Udah lama bro? Nah, truk tu nami. Beri di peroi. Kenapa harus malu? Kemuliaan itu dengan Islam. Walillahil izzatu wali rasulih. Kemuliaan itu dari Islam. Bahkan Imam Umar bin Khattab ketika datang ke Syam, ketika Syam sudah ditakluk, beliau membuka kedua sendalnya dengan salah satu tunggangannya. Dan beliau sedang ditunggu oleh tokoh-tokoh Syam, tokoh Palestina, pembesar-pembesar Syam. Maka salah satu dari sahabat Nabi, jika saya tidak keliru, adalah Abu Darda. Menyatakan, wahai Umar, tokoh-tokoh Palestina di dalam sedang menunggu Anda. Tiba-tiba Anda muncul tanpa sendal. Tilap nemat kan dipakai. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Abu Darda, nahnu qaumun adillah, fa'azana Allah bil Islam, famahma ibtaghaina al-izzata bi ghairi al-Islam adallana Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Abu Darda, kita dahulu adalah orang-orang yang hina, kemudian Allah memuliakan kita dengan agama Islam ini. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan kembali menghinakan dan merendahkan kita. Dan kalau ucapan ini yang mengucapkannya bukan engkau wahai Abu Darda, la darabtuh, niscaya akan aku cambuk dia. Cuma karena kamu yang berkata demikian, tidak saya cambuk. Pendidikan dari Umar. Ya, ada urut-urut lagi yang payah pohakai juga tu. Ya, pohakai oleh Umar. Tegas, walaupun nggak perlu tegas di situ, karena permasalahan ini dianggap enteng. Kita seringkali menganggap kemuliaan itu dengan sesuatu yang itu bukan dari Islam, dan itu nampak dari sikap-sikap kita. Malu dia ketahuan ikut sunnah Nabi, malu dia ketahuan mengaji, malu dia ketahuan celana cingkrang karena ikut sunnah Nabi. Ini apa maknanya? Berarti dia ingin mencari kemuliaan dengan selain Islam. Kata Imam Umar bin Khattab, famahma ibtaghaina al-izzata bi ghairi al-Islam adallana Allah. Kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain agama Islam, Allah akan kembali menghinakan dan merendahkan kita. Dan yang mampu menghinakan hanyalah Allah. Sebagaimana yang mampu memuliakan hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang mampu memuliakan dan merendahkan. Dan Nabi bersabda, innama ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Kerendahan dan kehinaan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisihi jalanku, kata Nabi SAW. Naam, ya. Sudah kan? Siapa yang bilang 10 menit lagi tadi? Baru 3 menit Anda bicara. Sudah. Allah musta'an. Berarti tidak ada diskusi malam ini ya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.